warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jalani bertambah ma'rifah kita, bertambah dalam hati kita menuju Sidratul Muntaha. Keberkahanlah bagi kita, keberkahan bagi sekeliling kita, dan keberkahan bagi kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pian yang hadir pada malam ini, siapapun juga yang hadir, baik yang johir maupun yang batin, yang terlihat maupun tidak terlihat, dijadikan Allah hatinya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat merasakan firman-firman Allah secara rahasia, tanpa huruf dan tanpa suara. Amin ya rabbal alamin. Payu'aqibuka bihirmanil akli bis sunnati alladhi huwal kasbu min halalid dunya. Itulah hirmanmu, itulah hijabmu total. Firman itu hijab total, hijab totalmu dalam kehidupan. Bahkan sampai-sampai meskipun engkau berdoa ketika makan, Allahumma rjuk Allahumma doa anak makan lupa kita nah, Allahumma barik lana fima rojaktana. Ya Allah, berkahilah fima rojaktana, apa yang telah engkau rezekikan kepadaku. Di mulut kita mengatakan itu, tapi di hati kita kosong daripada makna kalimat itu. Yang ada adalah kita merasa makanan yang kita makan ini hasil kerja payah usaha kita. Huwal kasbu, itulah usaha. Min halalid dunya, dari usaha halal duniamu. Nah, ini paling susah nih, paling susah. Karena itu kata saya, orang-orang yang bertawakal, ulun bukakan kitab Al-Gunyah untuk memadukan maksud beliau ini. Masya Allah, jatuh anunya nah, tandanya, oh kada, alhamdulillah. Oh, pina ada anu nah, jatuh. Nah, di dalam istilah saya ini disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal aslu fihi qauluhu azza wa jalla. Karena asal dari semua itu kita harusnya mengingat firman Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, pastilah Allah akan mencukupinya. At-Talaq ayat 3. Wa qauluhu ta'ala, di dalam Al-Qur'an Allah lagi berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kalian bertawakal wahai orang-orang yang beriman, jika engkau memang benar-benar beriman kepada Allah. Berarti konsep ayat ini, yang dikatakan orang yang beriman ialah orang yang bisa bertawakal kepada Allah. Kalau orang itu tidak bisa bertawakal, maka dia tidak beriman kepada Allah. Subhanallah. Karena Allah menggunakan kalimat in kuntum mu'minin, aujiyadahu lil iman, atau yang disebut dengan tambahan iman pada dadanya. Kalau tidak, dia hanyalah iman yang pertama. Iman yang pertama adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekedar itu selesai, tidak bertambah lagi imannya terhadap masalah itu. Wa an Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW berkata, ra'aitul bil musim para'aitu ummati qad malati sahla wal jabal fa'tajabatani. Suatu saat aku bermimpi, kata Rasulullah, melihat umatku di suatu tempat, maksudnya di padang mahsyar. Aku melihat umatku banyak sekali,
berada di gunung-gunung seperti titik hitam, maka aku kagum dengan umatku yang sangat banyak. Jadi Nabi ini suka dengan umat beliau yang banyak. Maka berkatalah seseorang kepadaku, fakilali, berkata, ardaita, apakah engkau reda wahai Rasulullah? Qultu na'am, aku sangat senang sekali, kata Rasulullah, tentang keadaan ini. Wa maha ulai, di antara mereka umatku itu sabauna alfan yadakhulul jannata bighairi hisabi. Di antara umatku itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, siapa yang pengen masuk surga tanpa hisab? Bah, masuk surga juga dihisab orang sakit. Masya Allah. Ya Pak, ada 70 orang. Waktu itu mendengar itu Pakoma Ukasah baina Ibnu Muhsin, ya, Ibnu Muhsin, ada Ukasah waktu itu mendengar peristiwa itu. Nabi berkisah, ada di antara umatku itu ya Nabi 70 orang masuk surga. La yatayyaruna wa la yastarquna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu ialah orang-orang yang pandai bertawakal kepada Allah. Nah, orang-orang pandai bertawakal, tidak melakukan tatayur, tidak melakukan ruqyah. Nah, ini perlu penjelasan ini. Tatayur itu pada masa Rasulullah itu percaya burung. Jadi bila tatayur itu kayak ini. Bila mereka mau berusaha, mereka bergantung dengan burung. Jadi burung, misalnya burung dara lah, dilepas. Bila arah ke utara, berarti kita berusaha yang baik, banyak rezeki ke utara nih. Nah, iyalah. Bila sebelah kiri, berarti sebelah kiri. Kalau musim anak-anak kita dulu, bila sekolah kada aja paloi nih, diambung paloi duit nang logam tuh ada kalabib anang guru nang bila gambar burung ya 50 rupiah. Bila burung berarti kita sekolah aja. Banyak ke atas bila nang angka 50 berarti tidak sekolah aja. Wah, timba burung sekolah paloi. Bila diambung paloi, diangkat paloi luar apa 50 libur jadinya kita sekolah bolos bipai paloinya rusak benar biplah. Nah, maksudnya hidup jangan seperti itu, jangan bergantung seperti itu. Tunggu ilham Allah. Kalau memang kebingungan, tunggu ilham Allah. Kalau biasa sholat istikharah, ya kan? Atau tunggu ilham Allah. Bagaimana cara menunggu ilham Allah? Dengan bertawakal. Tawakal dengan cara apa? Memulai sesuatu nanti bertawakal. Nanti kita kayak apa? Paija ajam ta tawakal Allah. Kita nanti perhatikan itu. Tapi ini hadis ini kan harus diuraikan. Tidak minta ruqyah. Maka sekarang orang ruqyah maksudnya ruqyah bighairi asma'illah, tanpa menggunakan asma Allah. Misalnya ya, kalau lebih tepatnya menggunakan nama-nama Tuhan selain Allah, nah itu tepatnya. Misalnya berkat dewa apa bib? Pengobatan misalnya berkat dewa nujar. No, dewa-dewa apa sebagainya lah. Jangan berobat seperti itu. Berobatlah dengan cara ya dengan dokter boleh. Dokter itu kan tidak atas nama Allah, tapi boleh aja jiwanya mengobat karena jahil aja kan. Nah, wajar aja. Atau berobat dengan nama Allah, Bapak obati Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Berkat Allah dan Rasulnya sembuh. No, boleh, nah Bapak. Berkat Habib boleh aja juga. Berkat Rasulullah boleh. Asal jangan di Singapura lah, Habib Singapura. Oh, dokternya Singapura aja Habib. Habib ini dendam mana non dokter Singapura sih Din. Nah, Sidin keingatan Habib lah. Kada dendam mana keingatan abah guru sekumpul bahari. Abah guru sekumpul dibawa ke Singapura Habib mahayakan. Wah, Sidin abah guru sekumpul kayak apa di Singapura. Sampai meninggal Sidin Habib lah. Nah, Habib sayang lawan guru sekumpul Sidin. Subhanallah. Paqama Ukasah, berdiri langsung Ukasah. Nama beliau aslinya Ukasah Ibnu Muhsin Al-Asad. Nah, nama Sidin Ibnu Muhsin Al-Asad. Jadi bila pindah-pindah Muhsin jangan-jangan keturunan Ukasah. Nah. Ya Rasulullah, ada Allah ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah,
masukkan pangulun dalam golongan yang 70.000 orang itu. Faqala Rasulullah SAW, Allahumma ij'alhu minhum. Dalam hadis lain, anta minhum. Dalam hadis ini, ya Allah, jadikanlah dia termasuk golongan 70.000 orang itu. Subhanallah. Faqama akhar, berkata lagi seseorang berdiri, ada Allah ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, ulun pang masukkan juga di antara itu. Sabaqta biha, engkau sudah didahului oleh Ukasha. Nah, Sikong aja dapat, Ukasha aja dapat 70.000. Nah, tapi Nabi mengatakan rumus di sini. Kalau pian ingin mendapatkan 70.000 itu, itulah kelompok orang yang bisa bertawakal dalam sehari-hari. Bagaimana orang bertawakal itu caranya? Oleh Syekh dalam Futhul Ghaib dikatakan tadi, tidak menggantungkan hidup kepada makhluk dan sebab-sebabnya. Tidak menggantung kepada makhluk maupun sebab-musabab dalam hidup. Sebab musabab apa? Misal pekerjaan, lalu karena asik sudah bekerja, lalu dianggap pekerjaan yang ada ini menghasilkan duit aja Bang Biblah. Nah, lalu dianggap segala-galanya ya lah, lupa dengan bantuan Allah, seolah-olah tidak bisa makan tanpa pekerjaan. Nah, ini masalahnya. Yang lebih sayang mengalami kerjaan. Pun Tidak sayang lagi dengan Allah. Tidak sayang lagi dengan Allah. Masih kerjaannya. Ini salah pemaknaan. Ada kisah Palui Bibeh. Nah, kisah Palui lah. Mau ke Barabai Bibeh. Kalau enak ke Barabai Bibeh. Kenapa aja warung hubungannya obat antimu ada aja Bibeh. Oh ada aja orang kasih di karena beli Bibeh. Minum Palui antimu atau di perjalanan di mana Bib? Begitu minum antimo Palui ini tidak tahu, mabuk Palui langsung di maka antimo aja Palui, kenapa aku mabuk? Banget mabuk sampai tertidur, Bibay terguring-guring, tertidur Palui di mobil. Tiba-tiba sampai di Barabai. Lah, ya Palui ini ya pasti banyak nih. Pulangnya berani lagi Palui. Ini bisa obat palsu ya Palui ini. Maka anti mabuk aja. Kenapa jadi mabuk sampai tertidur Bibay? Suka marah lah. Suka marah aja tertawa Habib Talib. Lain mengisahkan lain Bibay ini Palu ini mabuk pulang ini buat palsu nih. Udah Palu ini Raja Akal juga habis pulang Barabai temuinya toko tadi itu. Maaflah aja Pak. Aku nih polisi Bang sebenarnya aja Pak. Oh, ngaku polisi Bib. Palsu polisi. Ngaku polisi Bib. Lalu kepada aku nih polisi Pak. Ya aja warung nggih. Kenapa apa aja? Aku kemarin beli obat antimo kayaknya palsu tuh aja. Hah? Iya aja. Ya aja warung ini bingung melihat dipadahkan palsu. Tidak Pak Ajar, kenapa jadi palsu? Mabuk aku di mobil kemarin sampai tidur palsu berarti obat tuh. Oh ya kan. Pian dari angkatan mana Pak? Aku kepolisian aja, angkatan kepolisian jar Palu. Oh ya. Pak Ajar, obat antimo tuh khusus Pak, angkatan darat, laut dan udara. Tidak ada angkatan kepolisian jar. Aduh Palu. Kasihan Palu. Hah? Angkatan darat, laut dan udara aja. Kalau tuh ada tulisannya Bibay di antimo polisian kan ada Bibay. Nggak ada di kepolisian. Membaca Palu ilah aja Palu. Melihat obat, ilah aja. Tidak ada kepolisian nih. Angkatan darat ada, darat udara laut ada kala. Anti mabuk ya darat udara laut ya kala. Nah, coba. Dasar nasib Palu. Hendak membunguri, hendak membodohi tukang warung pintar. Salah Palu. Nah Bib, kita nih hidup kayak Palu banyak Bibay. Yalah, nang menolong kita tuh Allah. Karena apa kita katakan manusia dan makhluk dan kehidupan sebab musabab ini yang menolong kita, yang mematikan kita tuh Allah. Kenapa kita tuduh? Jantung, diabetes, kolesterol, apalagi Bib?
Jantung. virus biplah. Nah, ya kelak. Nah, itu coba di hati kita letakkan, itu benar-benar kalimat yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, di sini kalimat tawakalnya. Nah, oleh karena itu tawakal itu memiliki tingkatan, 3 tingkatan. Tawakal itu 3 tingkatannya. Nah, tambah lagi waktu sedikit lah. Nggak apa-apa, baru jam 10:30. Ulun ambilkan yang ringkasnya. Nah, dari segala yang teringkas. Waduh, kayak Pobib. Wa tawakkal salasa darajatin. Tawakal itu ada 3 derajat kata saya. Wahia tawakal, summa taslim, summa tafwid. Nah, sebagian ulama sufi, ulama kerohanian membagi 3 perkara. Pertama tawakal, yang kedua taslim, yang ketiga tafwid namanya. Ulun bagikan dulu. Tawakal secara umum adalah tawakal johir. Itulah ucapan bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Itu tawakal orang awam. Bila mau turun di rumah, ujar Nabi, ija kharaja min baitikum, bila kalian keluar dari rumah kalian, maka ucapkanlah bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Aku bertawakal, artinya aku berwakil urusanku kepada Allah, sedangkan aku tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Tapi biasanya kita pakai itu untuk berurusan aja, ya lebih. Kalau untuk hari-hari yang lain-lain kita tidak pakai lagi. Itu namanya tawakal orang awam. Tawakal kambuhan namanya. Bila mau berurusan baru tawakal satu. Kedua apalagi? Sekedar ucapan di jiwa tidak? Tawakal. Berusaha berdagang. Mau urusan kan jualan atau berurusan sekali urusannya tidak berhasil, maka aku sudah tawakal aja, kenapa tidak berhasil ya? No, bingung. Nah, ini orang awam gitu. Bolak-balik itu ya, hidup tidak masuk ke isi lagi. Yang kedua, biar pendapat kita ambil pendapat ini, taslim. Sudah bukan lagi urusan nang keluar rumah aja tawakal, tapi seluruh hidup ini sudah berserah diri kepada Allah. Dengan ucapan ini aslamtu birabbil alamin. Ini aslamtu birabbil alamin. Sesungguhnya aku aslamtu berserah diri birabbil alamin kepada Tuhan semesta alam. Lalu memperdalam hidup ini, membayangkan, lalu dibayangkan. Ya, lalu diakui di hadapan Allah, ya Allah, ternyata semua selama ini saya hidup, makan dan minum, rezeki yang saya dapatkan semuanya dari Engkau. Ternyata hidupku ini dijamin oleh Engkau. Adalah sini pian umur 60 sudah adalah makan aja lah hari-hari. Nah, selama umur 60 itu johirnya manusia memberi makan pian, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang dah aslamtu birabbil alamin dah, namanya taslim. Orang mengenal Allah sudah. Kenal lebih dengan Allah. Kalau yang pertama itu kenal jahir aja. Iyalah, kenal jahir. Tidak menuntung. Yang ketiga, makom kawasul kawas. Itu awam kawas itu sudah dah. Taslim itu kawas dah. Namanya adalah tafwid. Nah, tafwid itu secara bahasa Arab berserah diri juga artinya. Tapi kita perdalam tafwid. Nah, supaya kita masuk ke situ. Orang-orang yang bertawakal itu biasanya, kata Syekh Al-Mutawakkil, yaskunu ila wa'ada rabbahu. Dia hanya, orang bertawakal itu biasanya hanya sifatnya percaya dengan janji Allah. Itu orang awam. Tawakal orang awam tuh, percaya dengan janji Allah. Pokoknya orang bertawakal ada ayatnya, dalilnya. Apa itu? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Allah pasti mencukupinya. Makanya pas Allah tidak mencukupi lalu marah aja dengan Allah. Lalu ada timbul pertanyaan, kenapalah aja. Nah, yalah. Berdagang. Yalah, dagang usaha. Bismillah. Aku padahal aku datang palui dengan guru jar. Ulun bangkrut nah.
Jualan apa aja guru? Jualan bakso guru Kenapa? Padahal guru setiap ulun buka bakso, buka warung, sampai waktu mau masak ulun ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Berberkat kalau guru? Berkat je guru. Oh berkat tuh je guru. Tapi kenapa usaha ulun bangkrut guru? Nah, siapa yang diprotes tuh? Guru ke Allah lah. Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya bertawakal, tapi sifat perbuatannya tidak mencerminkan tawakal. Itulah orang awam. Bongol-bongol pintar lontohan tuh. Ya kalah, paham lah kan bongol pintar kalah unjut lontohannya. Yang dipikirkannya janji Allah yang dituntutnya enggak janji Allah. Bongol nih. Model kayaknya Allah tuh wajib dengan dirinya. Nah, tak keluar bahasa Banjar ulun nih. Model Allah itu kayaknya wajib menolong diri, padahal kan wajib nolongnya. Makanya bila Allah tidak menolongnya langsung diprotesnya Allah. Yalah. Nah, itulah orang awam. Naudzubillah jalik jadi gitulah. Nah, jangan sampai nang itulah. Nah, bila nak unjut-unjut wara pina bubungol pintar tuh di akhirat bubungol pintar juga. Berabut malaikat nang menjaga neraka tuh malaikat Malik anak mangkutnya langsung jangan aja malaikat yang lain dulu dihisap dulu, jangan dimasukkan langsung ke dalam neraka. Itu umat Nabi Muhammad juga tahu aja. Nah, dijadiin neraka. Apalagi itu tuh kepanjangan kan ya berkisah. Nah, yang kedua adalah sahibut taslim. Orang yang sudah pada tingkatan taslim. Sudah merenung dahnya, berserah diri dah lawan Allah, semuanya ini ternyata punya Allah. Karena direnungkannya lalu tersampai di hati. Lalu terisar, terbekas di dalam hati bibay. Terisar di hatinya terbekas di hatinya. Lalunya bilanya hari-hari jaga mulutnya ya lah. Padahal bangkrut juga usaha nih. Bangkrut juga usaha bakso tapi jaga mulutnya, jaga hati, tidak mau salah benar, pasti ada nih hikmahnya nih. Nah, itu taslim dah, karena yaktafa bi ilmihi, karena dia sudah mencukupi pengetahuannya, ada sudah ilmunya, matan tuh ada hikmahnya, jar guru si anu tuh hikmahnya ada. Yang penting aku memperhatikan apakah aku, jadi bukan usahanya yang diperhatikannya sudah, tapi semata-mata apakah dia sudah berserah diri kepada Allah atau tidak. Kalau kita kan usahanya, kita ini kan melihat berkat itu hasil usaha, kalau berhasil tidaknya ialah berkat itu. Tapi kalau orang di tingkatan nang kawas nih, sudah tingkat kedua namanya taslim, yang dilihatnya bukan hasil pekerjaan itu apakah berhasil atau tidak, yang dilihatnya adalah apakah dirinya sudah benar-benar bertaslim, berserah diri dengan Allah atau tidak. Itu yang diperhatikannya. Beda objeknya lah, beda objeknya sudah beda. Nah, itu tingkat yang kedua taslim. Yang ketiga tafwid, yardo bihukmihi. Nah, ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan hukum-hukum Allah. Apa aja kehendak Allah, terserah Allah aja. Ya kah? Itu tafwid namanya. Pokoknya masuk neraka apa enggak ya Pak? Terserah Allah. Nah, masuk akan neraka boleh kan? Terserah Allah. Baik. Kenapa jadi terserah Allah? Allah Maha Kuasa. Kayak Pak, biar kita hendak masuk surga. Kalau Allah masuk akan dalam neraka, apa boleh buat? Oh, subhanallah ya. Dalam Jala'ul Qadir bertambah pulang materi sedikit lah, dikit ya. Ulun membuktikan aja bahwa betapa pentingnya tafwid nih. Lillahi aja wa jalla khalaqa min khalqihi. Nah, yuhyihum fi afiyah wa yamutuhum fi afiyah wa yahsuruhum yaumal qiyamah fil afiyah wa hum ahlur ridha bil qadar. Orang yang akan mendapatkan afiat di dunia dan akhirat, Allah ridho kepada orang itu, maka Allah pun mencerminkan kepadanya afiat. Terserah pian mengartikan afiat, hidup dan matinya berkumpul di hari kiamat ialah ahlur ridho bil qada. Mereka itulah ahlur ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya apa? Kembali ke kitab Bunyah. Tafwid itu penting. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Khidir alaihi salam menjadi amalan Nabi Khidir. Nah, kalau pian hendak makam kawas, amalkan ucapan Nabi Khidir. Meskipun mungkin ucapan kalimatnya tidak sama dengan beliau, tapi di jiwa pian menggambarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Khidir, yaitu kalimat Bismillahi masya Allah. Ya kelak, Bismillahi masya Allah. Apa sambungannya li? La ya'til khaira illallah. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah atau gairullah. Illallah boleh. Tidak ada yang memalingkan keburukan daripada setiap orang, setiap kehidupan ini, illallah, kecuali Allah. Ya kalau Bismillahi masya Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan kehendak Allah, wa ma bikum min nikmatin paminallah. Tidak ada nikmat yang diterima oleh makhluk ini kecuali semua nikmat itu dari Allah. Bismillahi masya Allah, dengan menyebut nama Allah, masya Allah, segala sesuatu kehendak Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini namanya tafwid. Ini jantungnya Nabi Khidir. Inilah ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nubuah beliau, yang kata Syekh, umat beliau itu tinggi-tinggi ilmunya, umat Nabi Muhammad ini tinggi-tinggi ilmunya. Derajat umat Nabi Muhammad ini, khususnya para aulia Allah, sampai pada derajat nabi-nabi Bani Israel. Subhanallah. Kenapa? Karena ilmunya sangat tinggi. Kalau dulu nabi Bani Israel ilmunya sedikit aja, tapi mereka mengamalkan. Kita ini banyak umat Nabi Muhammad ini ilmunya iyalah macam-macam, tinggi-tinggi ilmunya, tapi kurang mengamalkan. Nah, di antara umat Nabi Muhammad ada yang mengamalkan tafwid ini, sehingga derajat mereka sampai kepada para nabi, yaitu golongan 70.000 yang di akhirat tanpa dapat dihisab. Siapa yang tidak dihisab tuh? Selain umat Nabi Muhammad siapa? Para nabi dihisab lah? Tidak. Siapa yang mengatakan dihisab? Salah, orang mengatakan semua manusia dihisab nanti di yaumil kiamah aja. Apa? Kenapa? Karena para nabi tidak dihisab. Nabi Muhammad dihisab lah. Nah, bila pian bisa di akhirat tanpa dihisab Allah, termasuk golongan 70.000 itu, maka berarti pian sederajat dengan para nabi. Dilihat dari yaumul kiamat, dilihat dari segi keilmuannya, versinya. Subhanallah. Hanya dengan mampu melakukan tawakal. Tawakal itu bukan sekedar tawakal, tapi di dalamnya ada taslim. Lebih-lebih lagi yang dimaksud adalah tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala. Upawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku, segala halku hanya kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله